Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan, dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Ghadri. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah lalu ada dua dari sekian banyak bahannya masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah, lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1904 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Nggak benar. Nggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini ketika mendirikan Nahdlatul Ulama, termasuk para founding father kita mau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, itu tanggalnya atas restu daripada Habib Ali Habsyi Kuitang. Itu saya nyatakan salah besar. Yang kedua, ketika di Indonesia ada yang mengagungkan Habib Kuitang, yang katanya dia ini adalah orang pertama yang mendirikan taklim, metode pengajaran di Indonesia, itu bohong. Yang seakan-akan yang berhasil mengislamkan Batavia, membuat metode pengajaran taklim ini adalah hasil dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Salah itu. Jauh-jauh hari sebelum mereka ada di Indonesia, Syekh Junaid itu sudah menjadi ulama besar. Syekh Junaid Betawi ini hampir dilupakan loh di tanahnya, di Batavia, kalau sekarang Jakarta. Orang sibuk-sibuk jarah kok makomnya Kuitang. Loh, ulama kita yang sebenarnya yang berjuang dilupakan. Ada upaya-upaya dari para Habib ini untuk menggeser itu semua. Supaya apa? Supaya ke depan minimal kalau orang sejarah tidak hanya ke Wali Songo tapi juga kepada Habib-Habib. Makanya tiba-tiba ada Habib yang bikin
makam palsu gitu. Itu bahasanya lain, agak berat ini. Ada habib yang karismatik, yang wah jamaahnya besar, tiba-tiba bikin makam palsu. Itu tujuannya apa? Untuk menyaingi makam-makam Wali Songo gitu. Agar ke depan 10-20 tahun mendatang, anak-anak kita tidak lagi ziarah ke Wali Songo, tapi ziarah kepada habib-habib ini gitu. Karena apa? Karena inilah awal mulanya gitu. Mereka ingin agar Wali Songo itu dianggap bukan keturunan Nabi. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, tidak kita berikan perlawanan, jangan-jangan sejarah di Indonesia juga akan berubah dan kemudian tidak diakui lagi bahwa Wali Songo lah yang membawa ajaran agama Islam di Indonesia. Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang, man mata ala bugdi ahlul bait mata yahudian atau nasranian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami cintai Habib Bahar, karena perintah dari Nabi Muhammad SAW, cintailah cucuku, cintailah cucuku. Seandainya ucapan perbuatan tidak baik, jangan diikutin. Tapi ucapannya yang bagaimana? Maaf ya Habib, ana cinta sama Habib, ana pencinta Habib, sedangkan nyawa Habib nyawa ana. Tinggal pilih, aduh, saya bingung ini. Ada kiai, ada habib datang ke rumah saya. Mana yang harus saya utamakan, dahulukan? Ya tinggal pakai hadis. Qaddimu Quraisyan. Dahulukan orang-orang Quraisy. Siapa Quraisy? Ya si Habib. Kalau Mujahidah diberi pertanyaan seperti itu, Mujahidah terima dua-duanya, lalu ngobrol bersama-sama tanpa mendahulukan Habib dan Kiai, karena mereka sama-sama orang beriman. Rasulullah udah suruh. Bahkan Allah pun suruh dalam Al-Quran. Rasulullah suruh dalam hadisnya untuk mencintai keluarganya, mencintai anak cucunya. Ente nggak cinta, berarti ente telah melanggar akhlak, melanggar adab kepada Rasulullah. Berarti ente nggak punya akhlak, nggak punya adab kepada Rasulullah. Malam ini si Bahar, orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Orang tolol yang tidak tahu kalau dirinya tolol. Salah pun nggak pernah dia akui. Minta maaf pun kagak mau. Walaupun salah, itu tandanya orang sombong dan juga orang bodoh. Jadi si Bahar ini dinobatkan sebagai ulama, sebagai abuya. Jadi murid-murid si Bahar manggil si Bahar abuya karena sudah ngarang kitab, ngarang cerita, ngarang penembakan, pokoknya tukang ngarang. Bahar, tukang ngarang cerita namanya, bukan orang yang ngarang kitab. Itu namanya penulis dongeng. Tuh lihat, anak kalau ngejelasin insaf nggak, tawassut nggak, bukan hanya Habib, Kiai juga anak kalau mau ngejelasin begitu. Jangan yang Habib menjelaskan keutamaan Habib saja tanpa menjelaskan keutamaan para kiai. Nanti si kiainya iri hati, dengki, hasut, nah, akhirnya timbullah kayak sekarang-sekarang ini. Rame di mana-mana, adu domba di mana-mana. Kalau anak kan enggak. Itu lihat ceramah-ceramah anak. Berapa banyak anak bawa kemuliaan orang alim, keutamaan orang berilmu. Dan anak bawa juga keutamaan para haba, keutamaan para anak cucu Rasulullah. Tapi kan posisi anak tawassut, tawazun di tengah. Orang alim keutamaannya anak bahas, para ustadz, para kiai. Habaib keutamaannya juga anak itu namanya tawassut, tawazun. Ya. Enggak kayak ada Habib yang hanya membahas kemuliaan Habib saja tanpa membahas kemuliaan para ulama, ustadz dan kiai. Sebaliknya, ada kiai yang hanya membahas keutamaan ustadz saja, keutamaan orang alim saja. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama.
bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Jadi harus imbang, biar umat nggak bingung, paham? Iya kan? Kalau kayak anak tadi, imbang nggak? Umat bingung nggak? Jangan dipecah belah. Pribumi, imigran Yaman, paham? Nggak apa-apa anak, nggak apa-apa anak kadal gurun. Yang penting anak nggak mau jadi kera-kera bersorban atau anjing-anjing bersorban yang mendekati pejabat, mendekati pemerintah demi tujuan perutnya. Tolonglah, kalau bahasa yang tidak baik itu janganlah diucapkan. Kami juga merasa keturunan kami dari kiai, ulama, ustadz. Jadi bahasa yang kotor itu janganlah selalu diucapkan, selalu bikin resah. Ya, bagi kami paham, tapi bagi orang yang awam apa? Habib enggak. Cuma keutamaan itu jangan hanya dihitung dengan nasab. Nasab itu mendukung keutamaan, boleh. Ya? La fadla li arabi ala ajami wala li abyad ala aswad illa bitaqwa. Kullukum min adam wa adam min turab. Gak ada kelebihan itu bagi orang Arab, ya, atas orang ajam, atau yang putih atas yang hitam. Semuanya dari Adam, dan Adam itu dari turab. Kamu sama Abu Jahal, walaupun Abu Jahal orang Arab, ya afdol kamu karena kamu takwa. Ya afdol kamu. Cuma ketika dia sama-sama takwa, itu menjadi tambahan kemuliaan. Sama-sama takwanya, maka lebih didahulukan yang sayyid daripada bukan sayyid. Para ulama-ulama Allah nggak ada seorang pun yang membatalkan. Para wali-wali Allah nggak ada satupun yang membatalkan. Tiba-tiba muncul sekarang hanya satu orang dengan alasan tesis lalu membatalkan. Ini sudah disebut kiai pakai sorban, pakai jubah. Maka ini bahayanya besar sekali. Kenapa? Karena orang-orang, orang-orang akan mengikutinya. Nggak apa-apa anak, nggak apa-apa anak kadal gurun. Yang penting anak nggak mau jadi kera-kera bersorban atau anjing-anjing bersorban yang mendekati pejabat, mendekati pemerintah demi tujuan perutnya. Itu kelakuan setan belang kok, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Bagaimana 70 Nabi Muhammad kalah dengan satu Habib mbahmu itu, ya. Kurang ajar itu kamu, kalau saya tahu tak kamplong kamu. Komunis mereka itu. Saya ngomong asli ini, komunis. Saya sudah ke sana, saya sudah ke Yaman. Ya, di Pekalongan sendiri dekatnya Habib Lutfi ada. Oh, nggak ada kuburan, ini kuburan kuda mati, dianggap kuburan Pak Abud apa-apa. Pak Alawi, wah Masya Allah, itu Robito Sapa Alawi itu mengendalikan. Jadi kambing-kambingnya itu digembala, jangan dibiarkan saja karena ngasih setoran kemudian bertindak seenaknya sendiri. Kenapa saya ngomong begini? Karena pemberontakan di Indonesia yang namanya PKI dipelopori oleh DNID, itu Habib itu. Jadi jangan ngomong keturunan Nabi, di sini Habibnya adalah pemberontak dan itu PKI itu. Itu harus tahu. Ingat dul, orang Indonesia pinter-pinter, orang Arab itu bisanya apa? Mana ada orang Arab yang juara Olimpiade fisika gitu, Olimpiade bahasa Inggris, Habib yang hafal Quran gitu, juara gitu, ada nggak? Orang goblok-goblok ngaku keturunan Nabi. Sekarang yang terakhir si Bloon Bahar Smith juga mengharamkan tes DNA itu. Jadi gini, orang seperti Bahar Smith mengharamkan tes DNA itu sama dengan maling mengharamkan CCTV itu loh. Maling mengharamkan sidik jari. Kenapa? Ya biar bisa leluasa kalau jadi maling. Nggak bisa biar nggak ada barang buktinya untuk melakukan kejahatan, kan begitu.
ungkapan Dr. Sugeng kepada Habib Bahar itu seolah-olah mempermalukan Habib Bahar, dan itu juga bisa dibenarkan bahwa sesuatu yang disampaikan oleh Habib Bahar itu adalah mempermalukan dirinya sendiri, atau seperti Dr. Sugeng mempermalukan Habib Bahar, bisa dibenarkan ketika Habib Bahar memberikan pelabelan haram kepada tes DNA itu tanpa dasar. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, gennya ke arah situ. Makanya kalau seumpama Mbah Najwa Shihab ketika itu dites DNA, ternyata unsur Arabnya sangat sedikit, cuma 3,4%. Anda jangan aneh. Apa sebab? Karena Ba'alwi ini Arabnya hanya dari pihak ibu. Dari bapaknya itu adalah bukan Arab, tetapi secara genetika mereka adalah lebih condong ke Eropa. Ini Anda senang apa tidak senang? Anda sebagai muhibbin atau bukan muhibbin? Kalau Anda bertabrakan dengan ilmu, Anda pasti rungkat. Anda pasti akan kecewa karena Anda akan berhadapan dengan quwwatul ilmi. Kekuatan ilmu, kata Imam Ghazali, tidak bisa dikalahkan. Apa sebab? Sebab yang namanya ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal menang kalian. Ini kekuatan ilmu. Maka dari itu genetiknya seperti itu, saudara-saudara. Lalu Ba'alwi ini, karena Anda mengatakan yang namanya Ba'alwi ini cucunya Rasulullah, itu yang repot. Kalau Anda tidak percaya, kalau Anda masih mengelaknya, Anda akan berhadapan dengan fakta sejarah. Dan sebuah kebodohan kalau Anda itu menolak fakta sejarah. Fakta sejarahnya seperti itu. Anda mau menghapus, tidak bisa. Karena itu adalah data dan fakta sejarah. Sesuatu yang sifatnya realistik. Saudara-saudara sekalian, ini bangsa Indonesia mulai cerdas harus sama sekarang. Anda jangan takut kalau seumpama Habibnya Anda, gurunya Anda sebagai Habib, ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihina. Oh, enggak seperti itu. Anda salah persepsi. La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bitaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Yahudi, Yahudi di atas Arab, Jawa di atas Sunda, Sunda di atas Jawa, Melayu di atas Jawa, Jawa di atas Melayu. Tidak ada illa bitaqwa. Ini konsep agama Islam kecuali dengan ketakwaan. Jadi Islam tidak pernah membicarakan membeda-bedakan ras. Jadi kalau ente rasnya Yahudi, tidak usah khawatir. Kalau ente orang alim, kalau ente pintar sebagai ulama, ente ketakwaan yang dimunculkan, insya Allah orang Indonesia akan semakin hormat kepada ente. Mujahidah heran kenapa umat Islam bertengkar masalah Habib ya. Sementara kita semua membentengi akidah umat Islam dari pemurtadan, sementara dalam Islam sendiri mereka saling cakar-cakaran antara Habib dan ulama pribumi. Nah, bagi sahabat muslim di antara mereka siapa sih yang benar dan siapa sih yang salah? Kalau menurut Mujahidah, Habib dan orang biasa sama saja. Yang Mujahidah hormati itu ketakwaan seorang ulama dengan akhlak budi pekerti yang baik, mampu menahan emosi dan amarah, karena ia tahu sekarang ini zaman fitnah. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini. Oh, bahasa nasab. Oh, bahas nasab, saudara-saudara, sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu, ternyata saya baru sadar bahwa saya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Kadang-kadang saya lihat ada habaib seperti itu tuh saya malu, izin aku. Tim di ngaji nih wong-wong ini. Cuman kalau saya terus ngomong ngilokno pisan, akhirnya podo ae wis. Cuman kalau ketemu pasti saya nggak mau diem, perlu diomongi. Saya nggak suka model-model Habib-Habib kayak ngono-ngono. Ternyata saya baru sadar bahwa saya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Suka caci maki, suka hina orang, ini ngilok-ngilok wong. Coba lihat guru-guru saya ketemu mereka tidak ada yang seperti itu. Makanya Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, laisa syai' a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih tinggi dan lebih utama daripada ilmu, saudara-saudara. Tapi antum tidak berakhlak dengan akhlak Nabi, akhlak datuk-datuknya antum. Tidak ada semangat seperti mereka.
antum sudah menjatuhkan nilai diri antum sendiri. Betul sekali, seorang keturunan Rasulullah itu lidahnya terjaga dari kata kotor dan makian terhadap orang lain, apalagi orang yang dimaki ilmunya lebih tinggi, umurnya lebih tua, dan terjaga lisannya. Tapi heran kok, banyak yang mukibinnya. Karena tidak pernah saya tahu, saya belajar ilmu itu di kotanya Habib. Habib sak donya itu lulusan Tarim. Habib seluruh dunia ini ngajinya itu di Tarim, dan saya lulusan Tarim. Saya tidak pernah ketemu yang kayak gitu-gitu itu di sana. Masya Allah, tawaduknya mereka, alimnya mereka, ahli ibadahnya mereka, ya mestinya keluar kayak mereka. Tapi bukut kok dibelajar di wong-wong gak karu-karuan. Di Tarim tidak ada ulama rokokan, hadirin. Jadi ulama di kono ngerokok wis gak payu, yang kepengedan. Rokok aja seperti itu maksiatnya, apalagi yang lain. Walaupun itu beda pendapat, tapi mereka tuh pegang teguh agama itu, nemen sunnah-sunnah Nabi, masuk masjid kanan keluar kiri, hal-hal kayak gini diperhatikan sama mereka. Kamar mandi masuk kiri keluar kanan diperhatiin. Untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad, ketahuilah warisan Nabi itu bukan harta, bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan, bukan dinar, bukan dirham, bukan rupiah, tetapi warisan Nabi ilmu. Warisan Nabi ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, ibadah. Itu warisan Nabi Muhammad. Engkau duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Yang paling penting antum jadi penerus mereka dalam akhlak, dalam ilmu, dalam istiqamah, dalam ibadah. Kalau antum tidak kembali lagi, fala talumu illa anfusakum. Jangan kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri yang memang berubah. Antum sendiri yang berubah ya ikhwani. Oh bahas nasab. Oh bahas nasab, saudara-saudara. Sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu. Ternyata saya baru sadar bahwa saya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Di sini ada masyarakat Bekasi Kabupaten, betul? Ada masyarakat Bekasi Kota, betul? Ada masyarakat Cikarang, betul? Ada Tambun, betul? Sampai Karawang, betul? Sampai Purwakarta, betul? Saya tanya semua kader, siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan pejabat bajingan? Siap lawan pemerintah yang zalim? Kalau mereka para koruptor, para pejabat-pejabat biadab, para pejabat yang menyengsarakan rakyat, mereka lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Maju atau mundur? Siap hancur, siap binasa, siap mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Hiduplah Indonesia Raya. Angkat putihnya. Indonesia tanah airku. Menurut Mujahidah, orang yang bisa mengkomandoi orang untuk berperang itu sangat bahaya besar kalau peran itu berada di tempat yang salah, sebab tidak sedikit orang Indonesia yang fanatik buta, bahkan tidak tahu sejarah seperti Sakra kemarin. Semoga Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas ya. Kalau anak sesama mereka bisa dipanggil nama, kita orang jangan. Kalau anak sesama mereka bisa dipanggil nama, kita orang jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat, dengan saya Maulana Ishak, admin dari channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu polemik yang cukup besar di Indonesia, yakni mengenai penelitian nasab Balawi yang dipandang atau disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad. Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa video ini berisi pandangan dan penilaian saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Saya menyadari bahwa persoalan ini masih diperdebatkan dan ada ulama maupun peneliti yang memiliki kesimpulan berbeda-beda. Jadi ada yang mendukung para habib, serta ada juga yang mendukung Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani seperti saya.
Menurut saya, salah satu hal yang menarik dari Kiai Imad adalah keberaniannya mengangkat sebuah persoalan sejarah untuk dikaji secara ilmiah. Dalam sejarah Islam, perbedaan pendapat mengenai berbagai persoalan bukan hal yang baru. Banyak ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai hadis, fikih, sejarah, hingga silsilah. Karena itu menurut saya penelitian terhadap suatu klaim sejarah tidak seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Yang menjadi perhatian saya adalah pendekatan yang digunakan. Saya melihat Kiai Imad berusaha mengajak masyarakat untuk melihat sumber-sumber sejarah, dokumen, metodologi penetapan nasab. Terlepas apakah semua orang setuju dengan kesimpulannya atau tidak, saya menilai pendekatan ilmiah seperti ini layak mendapatkan ruang untuk diskusi. Bagi saya pribadi, menghormati seorang tidak harus berarti menerima seluruh pendapatnya tanpa dikaji. Sebaliknya, mengkritik suatu pendapat juga tidak berarti membenci orang yang berpendapat demikian. Justru, tradisi keilmuan berkembang karena adanya dialog, kritik, dan pengujian terhadap berbagai argumen. Di sisi lain, saya juga memahami bahwa banyak ulama dan tokoh yang memiliki pandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa nasab Balawi telah diakui melalui tradisi dan kajian yang mereka yakini. Karena itu menurut saya, masyarakat perlu mengetahui bahwa memang terdapat lebih dari satu sudut pandang dalam persoalan ini. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana setiap pihak menyampaikan argumen dengan adab. Perbedaan pendapat atau perdebatan ilmiah seharusnya tidak berubah menjadi saling menghina, mencela atau menyerang kehormatan seseorang. Saya sendiri lebih cenderung mendukung agar setiap klaim sejarah diuji berdasarkan bukti dan metodologi penelitian sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imad. Jika suatu argumen kuat, maka argumen itu akan mampu bertahan ketika diuji. Jika ada kelemahan, maka kelemahan itu juga seharusnya dapat dibahas secara terbuka. Bagi saya, inilah nilai penting dari polemik ini, bukan semata-mata siapa yang menang atau kalah, melainkan bagaimana masyarakat semakin terbiasa berpikir kritis, membaca sumber dan tidak hanya menerima satu informasi karena popularitas seseorang. Namun saya juga mengajak semua pihak untuk tidak menjadi perbedaan ini menjadi alasan untuk membenci kelompok tertentu. Jangan sampai perbedaan pandangan atau pendapat dalam masalah sejarah justru memecah persaudaraan sesama umat Islam. Mari kita utamakan diskusi dan utamakan diskusi yang santun dan saling menghormati. Pada akhirnya saya berharap penelitian mengenai sejarah dan nasab terus berkembang secara terbuka sehingga masyarakat dapat menilai berbagai pendapat berdasarkan kualitas argumen dan bukti yang tersedia. Saya ingin mendengar pendapat kalian, bagaimana pandangan kalian mengenai perbedaan atau pendekatan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Maiduddin Usman Al-Bantani ini. Apakah menurut para sahabat setuju seperti saya setuju dengan tesis Kiai Imad ini, ataupun para sahabat berada di kelompok para Habib yang mempertahankan bahwa mengakui bahwa Bani Balawi itu memang benar keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Silahkan sampaikan pendapat para sahabat di kolom komentar ini dengan bahasa yang santun dan saling menghormati. Terima kasih telah menonton ini. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.